Oke, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai penjadwalan proses SRF atau kepanjangan dari Scheduler Remaining First atau bisa disebut dengan Sources Remaining First. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fatah Bima Maulana dengan NIM 21051214068 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan dosen Sistem Operasi yaitu Bapak Agus Prihanto STMKOM. Oke, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu penjelasan dari sources remaining first, kekurangan SRF, contoh perhitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart, contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk dalam penjelasan SRF. SRF merupakan penjadwalan preemptif untuk time sharing, yang artinya proses tidak diberi waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh pemroses lain. Penjadwalan berprioritas dinamis. Dalam penjadwalan ini dilakukan dua langkah utama, yaitu setiap kali memperhatikan saat proses tiba atau proses selesai, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Melengkapi SCF. Pada SCF, proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Lanjut pada kekurangan sources remaining first. Untuk kekurangan dari SRF ini yaitu sebagai berikut. Tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Job-job lebih lama berarti dengan lama variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan SCF. Yang ketiga yaitu mempunyai overhead lebih besar dibanding SCF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Menurut beberapa ahli dan penelitian, SRF atau Sources Remaining First ini memberi waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi-situasi tertentu SCF atau Sources Job First bisa memberi kinerja yang lebih baik dibandingkan SRF ini. Algoritma SRF ini biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produk sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Selanjutnya, implementasi dari sources remaining first ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada gambar yang berada di atas menjelaskan bahwasanya ada 3 pembeli yang sedang antri nih. Sedang antri di warung untuk membeli buah dan sayuran. Pembeli pertama membeli 3 sayur dan 4 buah. Pembeli kedua membeli 4 sayur dan 2 buah. Pembeli ketiga membeli 2 sayur dan 1 buah. Implementasi dari sources remaining first ini menjadi yaitu warung akan melayani pembeli ketiga terlebih dahulu. Karena apa? Karena hanya membeli 3 sayur
dan karena hanya membeli 2 sayur dan 1 buah maksudnya. Selanjutnya, warung akan melayani pembeli ke-1, yaitu dengan pembelian 3 sayur dan 4 buah. Untuk yang terakhir dilayani yaitu pembeli kedua, yaitu dengan 4 sayur dan 9 buah. Jadi yang akan dilayani yaitu pembelian ketiga, ke-1, kedua, pembelian dari yang terkecil, yang sedang, dan yang terbesar. Oke, selanjutnya contoh perhitungan serta penyelesaian dari sources remaining first ini. Sebelum masuk ke contoh, mari kita ingat-ingat nih sources remaining first ini. Sources remaining first ini adalah bagian counter preemptive dari SGF dan berguna dalam sistem pembagian waktu. Dalam SRF, proses dengan perkiraan waktu berjalan terkecil sampai selesai dijalankan berikutnya. Untuk masalah dengan SRF preemptive, SGF setelah pekerjaan dimulai dijalankan, itu berjalan sampai selesai. Sedangkan dalam SRF, proses yang sedang berjalan dapat dilalui oleh proses pengguna dengan perkiraan waktu proses yang lebih singkat. Oke, masuk dalam contoh perhitungan dan penyelesaiannya. Oke, contoh di mana 3 proses tiba di urutan A, B, C pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Dan kemudian waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan SGF akan dihitung sebagai berikut. Maka Gantt chart-nya yaitu pada gambar kedua dari atas sebelah kiri. Nah, begitu. Gantt chart-nya yaitu yang paling bawah menjadi 0, 1, 2, 5, 10, dan 20. Mengapa bisa begitu? Begini penjelasannya. Pertama, selalu kita mulai dengan angka 0. Dan proses A dengan Bastem 11 ms dieksekusi karena pertama kali datang. Kemudian proses B datang pada arrival time 1 ms dengan Bastem 6 ms yang lebih singkat dari pemproses A, dan memasukkan Bastem A yang diproses adalah 1. Kemudian dibandingkan antar Bastem A tinggal 10 ms. Kenapa bisa 10 ms? Ya, karena B datang 1 ms ketika A sedang diproses. Untuk menyelesaikannya, dan B memiliki 6 ms untuk menyelesaikannya, maka yang lebih singkat untuk dikerjakan didahulukan, dan ternyata B lebih singkat. Maka proses A 10 ms dipending dan proses B dikerjakan, dan jumlah angka 1 dengan Bastem B yang diproses 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian proses C datang pada arrival time 2 ms ketika proses A dieksekusi dan Bastem 3 ms lebih singkat dari A dan B. Kemudian dibandingkan antar Bastem A 10 ms dan B 5 ms dan C 3 ms untuk menyelesaikannya, dan ternyata C lebih singkat dari A dan B, maka C akan diproses
dan A dan B depending terlebih dahulu. Dan jumlahkan angka 1 dengan bastem B yang diproses menjadi 2 tambah 3, yaitu menghasilkan angka 5. Kemudian ketika proses C telah selesai, maka kita bandingkan lagi antar bastem A dan B. Selanjutnya begitu seterusnya. Oke, untuk mencari waiting time-nya. Untuk mencari waiting time-nya atau WT-nya, ada gambar di sebelah kanan. Untuk mencarinya dengan rumus yang tercantum di PowerPoint. Pertama-tama ambil angka pojok bawah variabel atau nama proses dan ambil proses yang sudah selesai seperti A20 dikurangi B10 C5 dengan rumus CT, yaitu completion time atau saat rampung, dikurangi bus time dikurangi rival time, menghasilkan yaitu WT atau waiting time-nya. Oke, untuk mencari AWT-nya. Untuk mencari AWT-nya dengan rumus jumlahkan dengan rumus untuk mencari AWT sama dengan jumlah waiting time-nya dibagi jumlah prosesnya. Jadi AWT-nya 9 tambah 3 tambah 0 dibagi 3 menghasilkan 4 ms. Oke, begitu. Oke, perlu kita ingat-ingat dari penjelasan ini bahwasanya sources remaining first ini akan dijalankan dari suatu hal yang kecil terlebih dahulu, yang besar dijalankan di akhir. Untuk contoh pada implementasi sources remaining first pada kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh sebenarnya. Mulai dari ini contohnya pembelian jual beli buah dan sayur di warung, atau mungkin penjualan yang lain, dan masih banyak lagi. Yang perlu kita ingat yaitu yang perlu kita garis bawahi yaitu sources remaining first ini adalah bagian dari counter preemptive dari SGF. Oke, dan berguna dalam sistem pembagian waktu. Proses dengan perkiraan waktu yang kecil akan dilayani terlebih dahulu atau dijalankan terlebih dahulu, dilanjut proses yang sedikit lebih besar dan proses yang besar. Dan perlu digarisbawahi lagi yaitu bahwasanya
masalah SRF preemptif dengan SGF ini. SGF setelah pekerjaan mulai dijalankan itu berjalan sampai selesai. Sedangkan dalam SRF, proses yang sedang berjalan dapat didahului oleh proses pengguna dengan perkiraan waktu proses yang lebih singkat. Begitu kiranya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.